Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir dan batin sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, termasuk di dalamnya kegiatan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang iman, iptek, dan amal sebagai satu kesatuan. Baik, sebentar saya share screen dulu. Oke, Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kita akan berbicara definisi dari keimanan atau iman. Dalam kesempatan terdahulu sebenarnya kita sudah pernah membahas iman itu apa, yang oleh banyak ulama didefinisikan sebagai al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa taqrirun bil lisani wa amalun bil jawari. Ma'rifah dengan kalbu, dengan hati. Ma'rifah itu tahu atau pengetahuan, mengetahui dengan hati. Wa taqrirun bil lisan, kemudian menyatakan dengan lisan. Wa amalun bil jawari, dan mengamalkan atau melaksanakan, mengerjakan dengan anggota tubuhnya. Ma'rifah bil qalb, mengetahui dengan hati. Ma'rifah di sini secara leksikal berasal dari kata arafa ya'rifu yang bermakna tahu atau mengetahui. Namun di kalangan kaum sufi, ma'rifah ini tidak sekedar tahu atau mengetahui saja, tetapi lebih dari itu, gitu ya. Misalnya, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa orang yang memiliki ma'rifat itu disebut arif, dan seseorang akan sampai pada tingkatan ma'rifat ini apabila ia telah mampu mencapai wihdatul wujud dengan daya rasa musyahadah. Maka menurut Imam Al-Ghazali, orang yang arif, orang yang memiliki ma'rifah atau orang yang mengetahui itu adalah orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah alam semesta itu sendiri. Maka apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar adalah zat Allah itu sendiri.
Nah, itulah pandangan ma'rifah menurut Imam Al-Ghazali dalam dunia sufi. Gitu ya. Atau pendapat yang lain yang pernah dikemukakan oleh Zunnun Al-Misri yang dikenal sebagai bapaknya ma'rifat. Beliau mengklasifikasikan ma'rifat manusia itu menjadi 3. Ma'rifat yang pertama atau pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan orang awam. Ya, ilmunya orang awam. Orang awam itu mengetahui bahwa Allah itu satu melalui ucapan syahadatain. Yang kedua, yaitu ilmunya atau ma'rifatnya ulama. Ulama itu mengetahui bahwa Allah itu satu melalui logika, melalui nalar yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah ma'rifahnya kaum sufi. Dan kaum sufi itu mengetahui bahwa Allah itu satu melalui hati sanubarinya. Nah, itu pengklasifikasian ma'rifah menurut Zunnun Al-Misri yang dikenal sebagai bapaknya ma'rifah. Jadi iman itu adalah ma'rifah bil qalb, ma'rifah dengan hati sanubari, kemudian takrir dinyatakan secara lisan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah, dan setelah itu wa amalun bil jawari, dan mengamalkan apa yang diikrarkan secara lisan dan diketahui dengan hati sanubarinya itu diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan. Ya, itulah iman. Maka berbicara iman, kita akan bisa menyimpulkan bahwa iman itu memiliki 3 komposisi. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah lisan, yang ketiga adalah jawari atau anggota tubuh kita. Nah, berdasarkan definisi itu, maka orang yang beriman itu memiliki ciri-ciri. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, yang pertama adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Yang kedua adalah mawas diri dan bersikap ilmiah. Jadi ketika menerima apapun informasi yang sampai kepadanya, tidak langsung percaya begitu saja. Nah, itu adalah bentuk dari sikap mawas diri. Kemudian juga bersikap ilmiah. Salah satu ciri orang yang bersikap ilmiah adalah melakukan pembuktian, yaitu dengan mengklarifikasi atau melakukan tabayun atas informasi yang didapatkan, apakah itu benar atau tidak. Kemudian ciri yang ketiga dari orang yang beriman adalah selalu bersikap optimis. Karena dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya adalah untuk kebaikan dirinya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ciri yang keempat adalah konsisten menepati janji. Ya, kita lanjut. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang ilmu pengetahuan. Ilmu adalah sesuatu yang dapat diindra oleh potensi manusia, baik penglihatan, pendengaran, pengertian, perasaan, dan keyakinan, melalui akal atau proses berpikir. Itu adalah ilmu. Segala sesuatu yang bisa diindra oleh potensi manusia, apakah itu penglihatannya, apakah itu pendengarannya, apakah itu perasaannya, apakah itu keyakinannya, melalui akal dan proses berpikir, itu adalah ilmu. Nah, kemudian pengetahuan yang disusun secara sistematis merupakan formula yang disebut dengan ilmu agama dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Kenapa bisa begitu? Pertama, karena manusia memiliki keinginan. Yang kedua, karena keinginan itu, maka kemudian akan mendorong manusia untuk melakukan problem solving terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya. Kesandung permasalahan, untuk mencapai keinginannya, dia berpikir bagaimana memecahkan permasalahan ini. Nah,
Di sisi lain, manusia juga punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maka dalam kerangka memenuhi kebutuhan inilah, manusia kemudian mengoptimalkan potensi yang Allah berikan di dalam dirinya berupa indera dan akal pikiran. Nah, dengan optimalisasi indera dan akal pikirannya inilah kemudian manusia mencari penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi, juga cara-cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hasil pencarian itulah kemudian tercipta sebuah ilmu pengetahuan baru. Islam sangat memberikan perhatian kepada umatnya untuk senantiasa mencari dan menuntut ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 122, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sepatutnya seorang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita agar tidak semua dari kita pergi ke medan perang. Harus ada sebagian dari kita, segolongan manusia yang memperdalam ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya mereka ketika kembali kepada kaumnya bisa memberi peringatan, bisa memberdayakan kaumnya, bisa membantu kaumnya mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Mudah-mudahan dengan begitu mereka bisa menjaga dirinya. Menjaga diri dari apa? Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya, kita harus senantiasa mencari ilmu pengetahuan. Dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa mencari ilmu itu adalah wajib. Kewajiban itu sejak kita lahir ke dunia sampai kita masuk liang lahat. Sejak awal kita hidup sampai kita akhir hayat kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembunyikan ilmu yang kita miliki. Kita diperintahkan juga oleh Allah untuk menyampaikan, untuk diseminasi, untuk membagikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkan kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Baik, dua ayat yang tadi saya bacakan menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, juga diperintahkan untuk menyebarkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang teknologi. Teknologi adalah ilmu tentang cara memanfaatkan sains bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Nah, melihat definisi ini, maka
teknologi itu tidak hanya berkaitan dengan mesin saja, ya. Jadi apapun yang bisa menunjang kesejahteraan hidup manusia, bisa menunjang kenyamanan hidup manusia, bisa memberikan kemudahan hidup manusia, itu sudah masuk dalam kategori teknologi, ya. Di masyarakat pedesaan misalnya, di mana di daerah itu banyak ditumbuhin bambu misalnya. Kemudian dengan mengoptimalkan potensi nalar dan logika yang ada di dalam dirinya, masyarakat pedesaan kemudian mengkreasikan atau menciptakan sebuah karya berupa tempat duduk, berupa tempat-tempat lain yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan teknologi, karena apa yang mereka kreasikan dari bahan yang disiapkan oleh alam itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemudian memberikan kemudahan hidup manusia, baik dia sendiri penciptanya maupun orang lain di sekitarnya. Itu adalah teknologi. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan teknologi ini, di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan alam raya. Nah, ada beberapa catatan berkaitan dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memperhatikan alam semesta atau alam raya. Pertama, ketika berbicara tentang alam raya, Al-Quran selalu mengaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, ketika berbicara tentang alam semesta, Al-Quran selalu menggunakan kata sakhor yang bermakna kemampuan meraih dengan mudah dan sebanyak yang dibutuhkan segala sesuatu yang dimanfaatkan dari alam raya ini. Maka jika teknologi dikaitkan dengan alam raya, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, maka teknologi dan hasilnya di samping harus mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengingatkan manusia kepada fungsi kekhalifaannya yang kepadanya tunduk segala yang ada di alam raya ini. Berikutnya, kesenian. Secara definisi, seni adalah keindahan. Ya. Ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia. Manusia memiliki kecenderungan pada yang indah-indah. Maka mustahil bila mana Allah menganugerahkan potensi untuk menikmati dan mengekspresikan keindahan, kemudian dia melarangnya. Ya. Manusia itu memiliki kecenderungan pada yang indah-indah. Sebenarnya manusia jika dihadapkan pada dua pilihan, rumah yang sederhana atau rumah yang di lingkungan yang tidak bersih dengan rumah yang di lingkungan yang bersih, manusia pasti memiliki kecenderungan pada rumah yang bersih. Namun mungkin dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan lain untuk memiliki yang bersih dan indah itu. Dihadapkan pada dua pilihan, pasangan yang cantik dengan pasangan yang tidak cantik. Secara naluriah manusia memiliki kecenderungan untuk memilih yang cantik. Mungkin, tapi di sisi lain dihadapkan pada keterbatasan yang cantik tidak memilih dia misalnya, ya, sehingga tidak bisa mendapatkan yang cantik. Tapi secara naluriah manusia itu memiliki kecenderungan untuk menyukai yang indah-indah. Nah, bicara tentang keindahan itu, ketika Allah berikan naluri keindahan pada diri manusia, maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan keindahan itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah
dan menyukai yang indah-indah. Lantas, mengapa Islam terkesan menghambat kesenian? Terkesan ya, mengapa Islam terkesan menghambat kesenian? Nah, jawabannya boleh jadi karena sebuah riwayat menyebutkan bahwa sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, umat Islam meninggalkan 2/3 dari transaksi ekonomi karena khawatir terjerumus pada yang haram. Karena khawatir terjerumus pada yang haram. Saya ulangi, karena khawatir terjerumus pada yang haram. Nah, statement atau ucapan sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu ini benar dan agaknya juga menjadi benar apabila kalimat transaksi ekonomi itu diganti dengan kata kesenian. Maka kemudian umat Islam meninggalkan kesenian karena khawatir terjerumus pada yang haram. Kekhawatiran terjerumus pada yang haram inilah yang kemudian menimbulkan kesan bahwa Islam itu seolah terkesan menghambat kesenian. Bapak dan Ibu, kesenian Islam itu tidak harus berbicara tentang Islam. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, tentang hidup, tentang manusia yang bisa menghantarkan menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Itulah definisi kesenian Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Qutb. Selanjutnya kita akan berbicara tentang amal atau bekerja. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Pekerjaan yang baik itu atau rizki yang baik dalam Islam adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja sendiri. Nah, amal secara leksikal, secara makna harfiah, amal itu bekerja atau pekerjaan. Berasal dari kata amila, ya'malu, amal, yang bermakna melakukan sebuah pekerjaan atau bekerja. Nah, dalam Islam, amal itu dibagi menjadi dua. Ada amal baik, ada amal buruk. Ada pekerjaan yang baik, ada pekerjaan yang buruk. Nah, pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebaliknya, pekerjaan yang buruk adalah pekerjaan atau amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, sebuah perbuatan atau amal yang sesuai dengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasul-Nya itu disebut dengan ibadah. Kemudian ibadah itu sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang bersifat ritual pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana seperti sholat, kemudian berpuasa, kemudian haji, kemudian ya itu ibadah ritual atau ibadah mahdhah ya. Kemudian ada juga ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang di luar konsep ibadah mahdhah itu, seperti tersenyum kepada saudaranya, toleransi, saling menghargai pendapat orang, menghargai perbedaan. Nah, itu ibadah ghairu mahdhah yang kalau dilakukan meskipun tidak merupakan ibadah ritual juga tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan bekerja, Islam mengajarkan kepada kita, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok gitu ya. Jadi
berbuat atau beramal itu harus seimbang, harus balance antara kebutuhan duniawi juga kebutuhan ukhrawi. Untuk memenuhi kebutuhan dunia kita harus bekerja keras, bekerja giat, seolah-olah kita akan hidup untuk selamanya. Tetapi jangan lupa, untuk kebutuhan ukhrawi, untuk kehidupan akhirat, kita juga harus melakukan amal dan perbuatan yang seolah-olah kematian itu akan datang menjemput kita esok hari. Nah, kalau kita sudah membayangkan seolah-olah kita akan mati besok hari, maka kita akan terdorong untuk melakukan persiapan sebaik-baiknya untuk dijadikan bekal kematian menuju alam akhirat. Itu apa yang bisa dijadikan amal baik tentunya. Ya harus seimbang, harus seimbang. Bekerja untuk memenuhi nafkah kehidupan di dunia dan bekerja atau beramal untuk bekal hidup kita di akhirat harus balance, harus seimbang. Maka Islam mengajarkan kita bekerja untuk kebutuhan hidup di dunia seperti engkau akan hidup selamanya, tapi bekerja, beramal untuk bekal akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Bapak dan Ibu, terkait dengan bekerja itu tidak cukup hanya bekerja keras, tapi juga kita harus bekerja cerdas. Kerja keras dan kerja cerdas ini menggambarkan korelasi antara amal dengan ilmu pengetahuan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala tadi di awal memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu dan pengetahuan sebanyak-banyaknya supaya kita hidup di dunia ini tidak hanya bekerja keras tetapi juga bisa bekerja cerdas. Namun demikian, bekerja keras dan cerdas juga tidak cukup memenuhi syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, kita harus bekerja dan beramal dengan ikhlas. Jadi bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas itu harus saling berkelindang. Supaya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk kebahagiaan hidup di dunia, tetapi juga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk bekal hidup kita di akhirat nanti. Bapak dan Ibu, tadi kita menyinggung bahwa kita juga memiliki kewajiban untuk menuntut dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 122 sudah disampaikan ya tadi, bahwa kita itu diperintahkan untuk untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jangan sampai seluruh umat Islam itu pergi ke medan perang. Harus ada sebagian golongan yang mendalami ilmu pengetahuan, kemudian kembali kepada kaumnya memberikan peringatan. Nah, ilmu pengetahuan yang dimaksud di dalam surah ini, di dalam surah At-Taubah ayat 122 ini, tentu adalah ilmu agama. Tetapi ingat bahwa agama itu merupakan pedoman bagi kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat. Maka ilmu agama yang dimaksud bukanlah semata-mata ilmu yang menjurus pada kebahagiaan ukhrawi semata, melainkan juga kebahagiaan hidup di dunia. Karena agama memperhatikan kehidupan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Jika ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya untuk menuntut ilmu dunia selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Silakan. Jadi konteks ilmu agama bukan semata ilmu tentang ibadah mahdoh dan wairu mahdoh, tapi juga bicara tentang ilmu teknologi. Ilmu teknologi yang bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan hidup manusia di dunia. Silakan tuntut ilmu itu selagi tidak bertentangan dengan ajaran
agama. Jadi berdasarkan ayat ini, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Karena wajib, maka kita akan berdosa jika tidak menuntutnya. Namun, orang yang sudah memiliki ilmu, ulama, ilmuwan, juga akan berdosa apabila tidak mengamalkan ilmunya. Amal dimaksud tentunya adalah amal soleh, amal yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, jadi itulah korelasi antara ilmu dan amal. Kita dituntut untuk menuntut ilmu, kemudian kita juga diperintahkan untuk menyebarkan ilmu yang kita miliki. Selain itu juga diperintahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Manusia menurut agama Islam itu dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama adalah al-abror, orang-orang yang bisa disebut berbahagia, gitu ya. Yaitu orang-orang yang senantiasa sepenuhnya memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang olehnya. Mereka adalah al-abror. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang melakukan dosa, kemudian setelah itu menyadari kekeliruannya dan bertobat. Ya, di sisi lain mereka juga melakukan amal kebajikan. Itu golongan orang yang kedua. Maka dua golongan teratas ini adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa yattaqun, bertakwa, takut. Takut apa? Dalam pengertiannya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sepenuhnya. Nah, itulah orang-orang al-abror. Atau yang kedua, sekali waktu mereka terjerumus pada dosa, tapi kemudian sadar atas dosa dan kekeliruan yang dilakukan, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuh. Itu orang bertakwa. Nah, golongan yang ketiga itu adalah orang yang mengerjakan kebajikan atau kebaikan sekaligus mengerjakan keburukan. Ibaratnya sholat jalan tapi maksiat juga jalan. Sholat jalan, korupsi juga tidak berhenti. Sholat jalan, dosa juga terus bertambah. Dosa maksudnya dosa yang terus dilakukan, gitu ya. Kekeliruan yang tidak mendorongnya untuk menyadari dan kemudian bertobat dari kekeliruan. Nah, ini yang golongan umat manusia yang ketiga. Ya. Yang keempat yaitu orang yang kafir, mereka yang tidak mengimani dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga tidak mengimani dan tidak melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dua golongan yang di bawah inilah golongan orang-orang yang merugi. Ya, mereka yang menurut Al-Qur'an mereka itulah yang ditempatkan di neraka. Bapak dan Ibu, kita akan lanjut pada bagaimana tanggung jawab sebagai ilmuwan dan seniman. Gitu ya. Jika kita sudah memiliki ilmu pengetahuan atau menjadi seorang seniman, memiliki kompetensi kesenian, kita juga punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu bisa dimaknai sebagai kesiapan untuk melaksanakan tugas atau kewajiban. Kata tanggung jawab ini belum berarti apa-apa jika belum dihubungkan dengan aktivitas yang dipertanggungjawabkan. Misalnya sebagai ilmuwan, menjadi tanggung jawab ilmuwan. Gitu ya. Seniman, tanggung jawab seniman, berarti tanggung jawab karena dia sudah menjadi seniman. Tanggung jawab pemimpin, jadi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya karena dia menjadi seorang pemimpin. Tanggung jawab guru menjadi tanggung jawab karena dibebankan kepadanya karena dia telah menjadi sebagai seorang guru. Tanggung jawab muslim
tanggung jawab yang dibebankan kepadanya karena dia telah menjadi mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim. Tanggung jawab seniman artinya bagaimana tanggung jawab seorang seniman terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kesenian. Tanggung jawab moral artinya bagaimana sikap diri dalam melakukan aktivitas selalu mempertimbangkan masalah moral. Nah, ada 3 prinsip dalam tanggung jawab itu yang harus diketahui. Yang pertama adalah prinsip amanah. Apa itu prinsip amanah? Yaitu keahlian apapun, bentuk dan macamnya, pada dasarnya merupakan realisasi dari pelaksanaan fungsi kekhalifahan kita di muka bumi ini. Yaitu dalam kerangka menjalankan amanah. Amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, prinsip iman. Nah, dalam prinsip iman, maka tanggung jawab itu dalam pandangan agama tidak terlepas dari implementasi keimanan kita. Yang ketiga adalah prinsip prestasi. Nah, sejalan dengan prinsip iman, maka muncul pula prinsip prestasi kerja, yaitu apabila agama melihat bahwa bekerja sebagai bagian kehidupan manusia paling mendasar. Ya kita memang harus bekerja, nggak mungkin tidak bekerja. Kita harus tunjukkan bahwa kita punya prestasi kerja. Jadi 3 prinsip itulah yang berada dalam prinsip tanggung jawab. Yang pertama prinsip amanah, kedua prinsip iman, dan yang ketiga prinsip prestasi. Tanggung jawab seorang ilmuwan dan seniman itu ada 4. Yang pertama nilai ibadah. Apa yang dilakukan harus bermuara pada ibadah. Bagaimana supaya ilmunya menjadi ibadah? Ya harus diamalkan, harus disebarkan. Apakah cukup dengan mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang dimiliki untuk mendapatkan untuk bernilai ibadah? Tidak. Tadi sudah disinggung. Supaya bernilai ibadah, ilmu yang kita sebarkan, ilmu yang kita diseminasikan, ilmu yang kita amalkan, supaya bernilai ibadah harus berlandaskan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab ilmuwan dan seniman harus berdasarkan kebenaran ilmiah. Gak mungkin kita menyebarkan sebuah ilmu atau mengamalkan sebuah ilmu tanpa didasari kebenaran ilmiah. Jika tidak, maka ilmu yang kita amalkan akan keliru. Jika tidak, maka ilmu yang kita sebarkan akan menjadi jariyatus su', amal jariah yang salah. Jadi tanggung jawab sebagai ilmuwan yang kedua harus berdasarkan kebenaran ilmiah. Yang ketiga adalah ilmu dan amal. Jadi jangan sekedar menyebarkan ilmu yang kita miliki, tapi kita juga dituntut harus melaksanakan ilmu yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam salah satu ayat, dosa besar gitu ya. Dosa besar jika kita memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukan. Kita memerintahkan orang untuk sholat, tapi kita sendiri nggak sholat. Kita memerintahkan orang untuk sedekah, kita sendiri nggak sedekah. Kita memerintahkan orang untuk berpuasa, kita sendiri nggak berpuasa. Jadi ilmu, amal harus berhubungan. Kemudian yang keempat, prinsip tanggung jawab sebagai ilmuwan dan seniman yang keempat, kita harus juga menyebarkan ilmu yang kita miliki. Ilmu apapun yang kita miliki, ayo kita diseminasikan, kita sebarkan, kita bagikan kepada orang lain, karena setiap orang memiliki potensi keilmuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah kenapa Islam memerintahkan kita untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Baik, Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.
Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.